Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Melin Official. Di video kali ini saya akan mereview salah satu multimeter digital ya. Ini multimeter digitalnya, untuk tipenya yaitu DT83B digital multimeter ya. Ini ukurannya termasuk minimalis. Jadi kalau kita beli ini, yang kita dapatkan yaitu ini multimeternya. Untuk kabel testernya ini sudah paten ya, jadi di dalam ini bukan yang model bisa dilepas. Selain dapat multimeternya, ini juga kita dapat buku panduannya ya. Ini buku panduannya menggunakan bahasa Inggris. Jadi multimeter ini ukurannya cukup minimalis. Ini kabel testernya warna merah dan hitam, tanam ya, dari paten. Udah, paling kalau mau lepas dibongkar ini 2 baut. Kemudian untuk baterainya sendiri ini ada di bawah sini ya. Jadi kalau mau ada pergantian baterai, ini baut ini 1 2 kita bongkar. Untuk baterainya ini, multimeter ini menggunakan baterai ini ya, baterai 12 volt 23 ampere, modelnya seperti ini di dalam sini ya. Walaupun ukurannya kecil, tapi konsumsi dayanya itu, konsumsi voltasenya dia menggunakan yang 12 volt ya. Kalau kita ukur panjangnya, ini multimeternya kurang lebih 10 cm ya panjangnya ya. Kemudian untuk lebarnya ini, kalau sampai ini kita ukur kurang lebih 6 cm ya. Jadi cukup minimalis karena ukurannya cuma segini, pas banget di genggaman tangan. Jadi multimeter ini ada tombol on off nya ya. Jadi misalkan kalau kita mau mengukur, kita pilih dulu nih yang mau digunakan ini, apakah voltase atau resistensi atau ampere. Pindahkan selektornya ke yang mau dipakai, baru kita nyalakan on ya. Nah, multimeter ini bisa dipakai untuk ini ya, voltase AC. Ini voltase AC, logo voltase AC. Kalau kita ini yang 400, pindahkan selektornya ke sini, dia digunakan untuk mengukur voltase atau tegangan listrik AC ya. Ini logo AC, voltase AC. Di tegangan listrik AC atau voltase AC itu biasanya sumber tegangannya itu yang dari PLN itu ya, yang biasa di rumah-rumah, colokan listrik. Itu tegangan listriknya, tegangan listrik AC. Tegangan listrik AC itu tegangan listrik yang mempunyai arus bolak-balik ya. Nah, kalau misalkan kita mau mengukur tegangan AC ini, selektornya ini kita taruh di sini ya, yang 400. Ini digunakan untuk mengukur voltase AC maksimalnya 400 volt ya. Kemudian kalau yang ini yang 200, itu digunakan mengukur voltase AC maksimalnya 200 volt ya. Tapi kalau menurut saya, kalau saran saya ini, kalau mau mengukur voltase AC ini, kita taruh di yang 400 saja ya. Karena kalau di Indonesia itu untuk ukuran tegangan listrik rumah yang dari PLN itu kurang lebih di 220 volt ya. Ya toleransi dikit lah. Jadi kalau pakai yang 200 dia nggak dapet, bisa menimbulkan kerusakan pada multimeter ini atau listrik rumah ngejeglek ya. Jadi seperti itu. Kalau kita udah pindahkan selektornya ini, kita tinggal nyalakan ini on off nya. Nah, ini baru kita mengukur ya, gunakan kabel tester. Kemudian kalau misalkan pindahkan ke sini, ini yang warna kuning ini digunakan untuk mengukur voltase DC ya, voltase DC atau tegangan listrik DC. Tegangan listrik DC itu tegangan listrik yang mempunyai arus searah ya.
biasanya sumber tegangan listriknya itu dari aki atau baterai yang mempunyai terminal plus dan min ya. Nah, kalau misalnya kita pindahkan selektornya ke sini, yang 400 ini digunakan untuk mengukur voltase DC maksimalnya 400 volt ya. Kemudian kalau yang ini 200 volt maksimalnya voltase DC. Kemudian yang ini yang 20 volt digunakan untuk mengukur voltase DC maksimalnya 20 volt. Kita pindahkan ke sini, 2000 ohm ini digunakan untuk mengukur tegangan listrik maksimalnya 2000 mV ya. Ini 2000 ohm 2000 mV. Kemudian ini yang paling kecil yaitu 200 mili ohm ya. Ini untuk mengukur voltase DC maksimalnya 400 volt. Oke, lanjut. Kemudian yang ini yang logo ohm atau resistensi ini, jadi digunakan untuk mengukur ohm atau resistensi ya. Kalau kita pindahkan ke sini, yang 2000K ini mengukur, ini yang 2000K ini mengukur ohm atau resistensi maksimalnya 2000 kilo ohm. Kemudian yang ini 200K 200 kilo ohm, 20K 20 kilo ohm, 2000 ohm. Kemudian ini yang terakhir 200 ohm ya. Ini maksimalnya yang paling besar berarti 2000 kilo ohm. Jadi multimeter ini bisa digunakan untuk mengukur ohm atau resistensi maksimalnya 2000 kilo ohm ya. Nah, kemudian di sini yang ada angka 2000 ini ada logo buzzer ya, sama logo dioda. Jadi ini bisa digunakan untuk mengukur dioda atau mengetes dioda ya. Dioda itu masih berfungsi atau tidak. Kemudian yang ini yang logo buzzer biasa digunakan untuk mengecek sambungan kabel ya. Kalau kita satukan ini, kabel merah dan hitam ini akan menimbulkan suara ya. Jadi seperti ini contohnya. Ya, dia menimbulkan suara. Ini yang logo seperti logo speaker disebut buzzer. Oke, selanjutnya ini ADC. Sekarang kita pindahkan ke sini. ADC ini digunakan untuk mengukur ampere atau arus listrik DC ya. Arus listrik DC itu arus listrik yang mempunyai arus searah ya. Jadi kalau kita pindahkan selektornya ke sini, 200 M 200 miliampere maksimalnya ini digunakan untuk mengukur 200 miliampere. Kemudian yang ini 20 miliampere. Kemudian ini 2000 nanoampere. Ini yang paling besar berarti ini hanya digunakan mengukur ampere DC itu maksimalnya 200 miliampere ya. Di sini juga tertera 200 miliampere maksimalnya ya. Dan untuk voltnya ini 400 volt DC maksimalnya ya. Oke, mungkin seperti itu aja penjelasannya. Kita matikan lagi. Kalau sudah tidak terpakai, ini jangan lupa dimatikan ya, karena ini nggak ada fitur auto off. Jadi kita nyalakan dan matikan ini dari tombol ini ya. Oke, mungkin seperti itu aja dari saya. Jadi menurut saya multimeter ini sangat minimalis ya. Ini sangat cocok untuk bisa kerja di bengkel atau teknisi-teknisi yang memang nggak mau ribet bawa alat banyak ini, karena ini bisa dimasukkan ke saku ya, ukurannya cukup minimalis. Dan harganya pun cukup terjangkau, hanya 50 ribuan saja. Cukup bagus ya menurut saya. Oke, mungkin seperti itu aja dari saya. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, mungkin tulis di komentar saja ya, buat bahan evaluasi saya juga. Nah, kita juga masih sama-sama belajar ya. Mungkin seperti itu aja dari saya. Terima kasih. Kalau untuk video cara penggunaannya ini nanti di next video ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.